Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eli Anwati. My official number is A1M218047. Today I'm gonna explain about the models of communication. But before that, we have to know what is model communication itself. Jadi, model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Here I will explain two models of communication. The first one is transaction model, and then the second one is neighborhood model. The first one is transaction model. Transaction model adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan juga penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Di sini dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Example of the transactional models include a face-to-face meeting, a telephone call, a Skype call, a chat session, and then interaction training or a meeting in which all attendants participate by sharing ideas and comment. Sebagai contoh, pada saat seseorang menyampaikan sebuah ide atau gagasan maupun pendapat, kemudian ditanggapi dengan anggukan kepala oleh orang lain, maka terjadi sebuah transaksi pesan di sana. Anggukan kepala sebagai bentuk respon nonverbal. Anggukan kepala tersebut bisa berupa persetujuan atau setuju ataupun keraguan. Lalu contoh lainnya, ketika saya sedang berjalan lalu kemudian saya berpapasan dengan salah seorang dosen di kampus, maka saya akan mengatakan, "Selamat siang, Bu." Pada saat bersamaan, selamat siang merupakan stimulus. Lalu kemudian dosen tersenyum. Senyum dosen tersebut merupakan respon. Maka di sini terjadilah transaksi model communication. Contoh selanjutnya, saya sedang berdiskusi membahas tentang mata kuliah semantik di sebuah ruangan bersama teman-teman saya. Saya di sini berupa communicator, sedangkan teman saya communicant. Teman-teman saya mendengarkan dan juga memahami apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian kami saling memberikan informasi satu sama lain. Di mana dalam kegiatan tersebut proses interaksi berlangsung secara terus-menerus, baik berupa verbal maupun non-verbal yang disampaikan oleh communicator lalu kemudian diterima oleh communicant. Maka terjadilah proses transactional communication. Selanjutnya, jenis model yang kedua yakni model Newcomb. Model Newcomb diperkenalkan oleh Theodore M. Newcomb dari University of Michigan pada tahun 1953. He gave a different approach to the process of communication. Pada dasarnya, model Newcomb itu sendiri adalah model komunikasi dari segi psikologi sosial yang berusaha memahami komunikasi sebagai cara-cara di mana semua orang dapat menjaga keseimbangan hubungan mereka. Dasarnya ialah antara satu sama lain saling menyeimbangkan antara kepercayaan, sikap, dan sesuatu yang penting bagi seseorang melalui komunikasi yang bersifat persuasif. Menurut teori ini, bila keseimbangan hubungan terganggu, maka dengan komunikasilah yang dipakai untuk memperbarui hubungan tersebut. The main aim of this theory is to introduce the role of communication in the social relations and to maintain social balance in the social system. For example, Budi dan Ani adalah sepasang kekasih di mana Budi adalah seorang perokok sedangkan Ani tidak merokok dan sangat membenci rokok karena alasan kesehatan. Disinilah rokok berperan sebagai variabel X yang relevan pada Ani dan juga Budi, di mana terdapat perbedaan antara keduanya serta menjadi hal yang penting bagi Ani yang memperhatikan kesehatan karena adanya ketertarikan antara Budi ke Ani dan sebaliknya, sehingga tercipta rasa untuk ingin menjaga dan mengimbangkan hubungan tersebut. Maka terjadilah komunikasi seperti misalnya sharing antara Budi dan juga Ani mengenai bahaya merokok bagi kesehatan, sehingga demi menjaga pasangannya, Budi memutuskan untuk berhenti merokok. I think that's all. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.